Halo Sobat Nilampedia, semoga sehat selalu. Sebagai pelaku usaha bidang pertanian, untuk mendapatkan keuntungan lebih, biasanya petani melakukan proses pengolahan lebih lanjut. Contohnya petani nilam, mereka melakukan kegiatan pasca panen, alih-alih menjual hasil panen tanaman nilam. Kegiatan pasca panen sendiri meliputi pengeringan dan penyulingan, yang kemudian menjual hasil olahan tanaman nilam dalam bentuk minyak nilam. Namun, untuk mendapatkan keuntungan lebih, petani nilam juga perlu mengkalkulasi biaya dan khususnya memastikan minyak nilam yang diproduksi sesuai dengan standar kualitas yang dibutuhkan industri. Sobat Nilampedia, pada video Nilampedia sebelumnya kita jarang membahas tentang penyulingan minyak nilam. Namun, pada kesempatan kali ini, kita mau berkenalan dengan organ mesin penyulingan. Buat apa? Sederhananya, apabila kita mengenal organ dan fungsi mesin penyulingan dengan baik, kita bakal mengetahui bagaimana sih idealnya mengoptimalkan mesin penyulingan. Supaya minyak yang dihasilkan itu baik dan tetap terjaga kualitasnya, juga tidak ditemukan kontaminasi yang mengakibatkan terkena potongan harga, karena kualitas minyak yang dihasilkan tidak sesuai kebutuhan industri. Yuk Sobat Nilampedia, kita pelajari bersama organ dan fungsi dari mesin penyulingan sederhana yang dikelola penyuling minyak nilam. Ini Bapak Rudi, pengelola penyulingan nilam di Sulawesi Tenggara. Ini mesin penyulingan sederhana yang dikelola Bapak Rudi. Hal pertama yang kita kenalkan dari mesin penyulingan adalah tungku atau ruang pembakaran. Material yang digunakan biasanya batu bata, yang dikombinasikan dengan batu alam yang tahan panas. Untuk ukuran tungku biasanya menyesuaikan pada diameter kettle, dan untuk ketinggian menyesuaikan akses masuk kayu bakar. Tungku berfungsi sebagai ruang pembakaran. Prinsip kerja tungku kurang lebih adalah bahan bakar, udara dan panas yang dihasilkan untuk proses penyulingan. Pada bagian ini kita perlu memastikan bahan bakar. Material yang digunakan biasanya menggunakan kayu bakar. Pastikan kondisi kayu bakar cukup kering, jumlah kayu memadai karena penting untuk menjaga kestabilan panas yang dihasilkan dari proses pembakaran. Terdapat saluran udara atau ventilasi yang baik. Apabila pembakaran kekurangan udara, api akan cepat padam, dan apabila saluran udara terlalu besar, panas yang dihasilkan akan terbuang. Serta desain dudukan atau tatakan diharapkan mampu mendistribusikan panas secara optimal pada bagian kettle. Biasanya penyuling menggunakan jenis dudukan matahari seperti pada bagian kompor rumah tangga. Lanjut ke organ penyulingan lainnya yaitu kettle. Material yang direkomendasikan adalah bahan stainless karena memiliki ketahanan yang tinggi, kemampuan menyerap panas yang merata, serta terhindar dari potensi kontaminasi logam berat. Secara bentuk, umumnya kettle berbentuk silinder karena dipercaya mampu menahan tekanan dengan baik. Pada bagian kettle terdapat dua ruangan, yaitu pada bagian atau ruangan bawah adalah tempat penampungan air, layaknya dandang untuk memasak nasi, dan pada bagian atas adalah tempat penampungan nilam kering yang mau disuling. Yang ketiga, tutup kettle. Pada bagian ini perlu diperhatikan kondisi kunci-kuncinya karena mesin penyulingan memiliki tekanan tinggi dan berbahaya bila bagian penutupnya tidak presisi dan terkunci rapat. Yang keempat, kondensor. Kondensor merupakan alat yang memiliki fungsi untuk mengubah uap menjadi bentuk cair. Pada bagian ini, uap yang berada dalam pipa didinginkan menggunakan air yang berada dalam bak penampungan. Namun untuk bentuk pipa kami rekomendasikan berbentuk bulatan spiral karena mampu menghemat ruang dan uap dan cairan yang mengalir dapat bergerak dengan optimal. Harap dipastikan wadah penampungan selalu terisi air dengan suhu yang rendah guna menghindari minyak menjadi gosong. Selain itu, sebelum melakukan penyulingan, perlu dipastikan tidak ada gelembung udara di tangki kondensor atau terdapat tetesan di pipa keluar minyak karena ada kemungkinan terjadi kebocoran. Setelah itu lanjut ke bagian bak penampungan. Untuk material masih banyak yang menggunakan ember plastik, namun idealnya tetap menggunakan material berbahan stainless. Prinsip dari bak penampungan minyak adalah minyak nilam memiliki kandungan alkohol, sebaiknya diproses secara tertutup agar meminimalisir proses penguapan. Penyaringan minyak masih banyak yang menggunakan busa. Hal ini dikhawatirkan menjadi sumber kontaminasi plastik. Baiknya menggunakan kain khusus untuk penyaringan minyak. Bak penampungan baiknya disusun 2-3 lapis agar mampu memisahkan minyak nilam dan air dengan optimal. Untuk pembuangan disarankan membuat bak penampungan dan tidak langsung dialirkan ke badan sungai dengan pertimbangan menurunkan suhu air dan meminimalisir potensi kontaminasi. Nah, Sobat Nilampedia, tidak sulit kan memahami prinsip mesin penyulingan nilam? Mesin penyulingan tidak menerapkan teknologi yang canggih kok Sobat Nilampedia, karena praktis, banyak loh pelaku penyulingan yang melakukan modifikasi.
Share dong Sobat Nilampedia, silahkan komentar di kolom chat, siapa tahu bisa kita pelajari bersama dan bermanfaat bagi para pelaku industri minyak nilam di Indonesia. Nah Sobat Nilampedia, jangan lupa like, follow, and subscribe agar tidak ketinggalan informasi mengenai perkembangan tanaman nilam. See you next video, bye-bye!